Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan suri tauladan bagi kita semua umat muslim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda orang yang akan meninggal. Dan narasumber kita pada kali ini adalah Ibu Lismawati SAG MPDI. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi kita akan membahas tentang tanda-tanda orang yang akan meninggal dan bagaimana kita menyikapi atau bersikap terhadap orang-orang yang akan meninggal. Nah, untuk lebih jelasnya, narasumber kita sepertinya sudah bersedia untuk memberikan penjelasan kepada kita semua. Kepada narasumber silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur tak henti-hentinya kita selalu tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan berkat, nikmat dan hidayah yang selalu diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan salah satu aktivitas sebagai orang yang terpelajar. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada idola kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah akan selalu dijadikan panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pada kesempatan ini saya mendapat tema bicara sebagaimana yang disebutkan oleh host yang imut-imut ini, bahwa akan membahas sekilas tanda-tanda orang yang akan meninggal dan bagaimana perlakuan keluarga yang menghadapi orang atau yang merawat orang yang akan meninggal. Pada prinsipnya, semua yang namanya hidup itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa tiap jiwa atau setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, yang namanya mati pasti punya tanda-tanda. Iya. Tanda-tanda yang saya maksudkan berdasarkan pengalaman yang kita alami, yang sering saksikan baik pada keluarga, kerabat yang akan meninggal itu, yang pertama adalah badannya dingin. Jadi mengalami penurunan suhu badan ya? Iya, mengalami penurunan suhu badan dan suhu yang sangat rendah itu dingin. Iya. Seperti ibarat orang yang ada di kulkas, mungkin seperti itu. Iya. Kemudian tanda yang kedua itu mereka kadang nafsu makan menurun. Iya, nafsu makan menurun. Beda dengan orang-orang normal yang makannya mungkin apa saja yang ada disantap di depannya, seperti itu. Jadi biasa kan kita orang normal juga merasa tidak ada nafsu makannya. Apa itu juga termasuk tanda-tanda? Orang normal kadang tidak punya nafsu makan, itu bukan karena dia mau meninggal, tetapi kadang tidak punya nafsu makan karena ada perasaan lagi galau,
lagi sedih, ada masalah, itu juga terkadang mengalami penurunan nafsu makan. Iya. Jadi jangan turunkan hawa nafsu tidak mau makan, karena obat apapun diminum kalau tidak makan itu tenaga akan berkurang. Iya, akan berkurang dan bisa saja menyebabkan kematian kalau kita perturutkan untuk tidak makan terus-menerus. Iya. Jadi ini untuk orang-orang yang galau, harap galaunya diturunin. Iya. Dikurang-kurangin. Jangan sampai ada berita bahwa dia meninggal disebabkan karena galau saja. Iya. Sangat tragis sekali. Iya. Ya, jadi kita sebagai keluarga mungkin ketika kita ingin menghadapi orang mati ini, kira-kira kita bisa membantu atau seperti apa? Iya. Tentunya selain tanda-tanda orang yang mau meninggal, tentu kita keluarga harus paham bahwa ini kira-kira tidak lama lagi, karena mengalami beberapa perbedaan pada saat dia dalam keadaan sehat. Seperti tadi, pernapasan kurang mendukung, kurang lancar lagi, kadang tersendak-sendak pernapasannya disebabkan karena keinginan otak dengan kemampuan paru-paru tidak seimbang. Sehingga pernapasan kadang terganggu, sehingga terkadang orang yang rata-rata kita melihat orang yang mau meninggal itu pasti kayak sesak napas, seperti sesak napas. Nah, kita sebagai keluarga tentu harus memahami dan melihat, memperhatikan keluarga kita yang akan meninggal, pasien kita yang akan meninggal. Seperti harus mengurusi dia, jangan berkata-kata yang negatif di dekatnya. Harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Karena pada saat kita mau meninggal pun itu setan masih ada yang mengganggu kita supaya kita mati dalam keadaan murtad. Mati dalam keadaan murtad. Dia tidak pernah berhenti mengganggu sampai napas di tenggorokan pun itu setan tidak akan pernah berhenti mengganggu. Jadi kita di sini sebagai keluarga harus memberikan dorongan hal-hal yang positif. Kita harus selalu memberi hal-hal yang positif. Di antaranya kita harus talkin dia. Talkin dia, sebagaimana hadis mengatakan, lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Kita harus selalu mengucapkan kata-kata la ilaha illallah di telinganya. Seperti saya berikan contoh, taruhlah ini pasien yang sedang gawat, sedang akan mengalami kematian, akan gawat. Itu kita harus selalu talkin dia. Talkinnya apa? Kita dianjurkan la ilaha illallah saja. Taruh seperti ini saya contohkan. La ilaha illallah. Itu dengan pelan-pelan dan perlahan. Jangan dipaksa dia. Jadi jangan tidak ada unsur paksaan tidak ada unsur paksaan dalam mengucapkan la ilaha illallah. Karena orang yang benar-benar mampu mengucapkan la ilaha illallah itu dijamin masuk surga. Jadi kalau misalnya ini kan pasiennya sudah ditalkin, lantas tiba-tiba dia berteriak, entahlah dia memanggil istrinya atau memanggil anaknya seperti apa. Contoh, setelah kita mentalkin dia la ilaha illallah, lalu tiba-tiba dia ikut la ilaha illallah, jangan dipaksa tutup mulutnya. Sudah mengatakan la ilaha illallah, tutup mulutnya cepat. Jangan sampai dia bilang lagi cintaku, anakku, mobilku. Jangan ditutup mulutnya, karena itu berarti paksaan. Paksaan. Biarkan dia diam. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, jangan dibilang lagi alhamdulillah, hore, sudah mengucapkan la ilaha illallah. Karena dia pasti
terngiang di telinganya juga hore. Pada saat hore terakhir dalam Akhir hayatnya. akhir dalam ucapannya, Iya. hore itu yang akan dibawa mati. Iya. Oh, jadi di sini kita memang harus berhati-hati ya. Iya, keluarga harus berhati-hati. Makanya keluarga itu jangan pernah tinggalkan keluarga yang akan meninggal. Iya. Jangan pernah sudah ditalking la ilaha illallah. Iya. Mayatnya ikut la ilaha illallah lalu tinggalkan. Sudah, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kita tinggalkan. Jangan sampai kita tidak mendengarkan dia air, mobil, harta, istriku, rumahku. Iya. Itu kita harus selalu mengembalikan perasaannya dia. Begitu dia mengucapkan yang lain, kita kembalikan lagi. La ilaha illallah. Kita harus selalu menasihati dia. Iya. La ilaha illallah. Begitu dia sudah ikut, diamkan kembali. Iya. Iya, diamkan kembali. Sampai dia betul-betul ucapan yang terakhir. Karena orang yang akan meninggal itu pertama-tama itu dia akan kehilangan napas dari kakinya. Iya, Nah, dari makanya kaki ya? iya dari kaki. Makanya kita lihat orang yang meninggal itu pasti kakinya langsung kayak jatuh. Iya. Naik kakinya, naik di lututnya. Naik di lututnya. Kemudian perlahan-lahan itu akan naik di perutnya, naik di perut. Iya. Iya. Naik di perut. Itu makanya dikatakan orang yang mengalami kematian pasti akan merasakan yang namanya sakit. Iya. Karena bayangkan kalau napas ditarik dari usus, dari hati, dari jantung naik ke leher, itu pasti sakit, pasti terasa sakit. Pada saat napas sampai di tenggorokan, itu masih ada waktu untuk bertobat, pada saat menjelang ke tenggorokan. Tapi pada saat dilewati tenggorokan, Iya. tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Makanya dikatakan bertobatlah kalian sebelum napas kalian tiba di tenggorokan. Wow. Seperti kita rata-rata melihat orang yang mau mati itu Iya. pasti ikut matanya naik. Iya. Ya. Kenapa matanya naik? Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya matanya naik karena dia mengikuti roh. Iya. Dia mengikuti rohnya itu keluar. Iya. Makanya setiap mayat atau setiap orang yang meninggal itu pasti matanya naik. Dan menurut Profesor Dr. Quraisyihab, Iya. itu setiap dia menjelang napasnya naik di tenggorokan, Iya. itu pasti dia menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan. Iya. Kira-kira punya maksud Tidak Kenapa ketika dia terjadi menoleh ke reaksi kiri? menoleh ke kiri dan Dia kanan. melihat keluarganya. Dan dia menoleh ke kanan, dia melihat surga yang akan ditempati nanti jika dia masuk surga. Iya. Tetapi kalau dia masuk neraka, maka dia melihat neraka yang akan ditempatinya. Makanya sering kita jumpai orang yang mau meninggal itu ada yang mukanya tersenyum karena melihat surga. Wah. Ada yang cemberut Iya. karena melihat neraka yang akan ditempatinya. Dia melihat takut, ya seperti itu. Jadi pada saat dia menghembuskan nafas terakhir, Iya. yang harus dilakukan adalah matanya harus Ditutup ya? ditutup. Iya. Karena kalau matanya terbuka akan takut semua orang yang melayat. Ya, seperti itu. Iya. Hal-hal yang dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan atau keluarga yang menghadapi orang yang sakaratul Iya, sakaratul maut. maut. Jadi itu. Dan yang harus diperhatikan keluarga adalah harus menyelesaikan Atakinya. utang-utangnya. Utangnya. Harus Wah, ini bahaya menyelesaikan ini kalau- utang-utang. Kalau berutang. Paling tidak orang yang mau meninggal itu berpesan atau berwasiat bahwa ada utang saya sama si A,
si B tolong lunasi. Kalau dia masih punya kesempatan, Iya. diusahakan dilunasi dulu, karena rata-rata orang yang kena sakit parah Iya. itu pasti bahwa dia akan tahu walaupun ajal di tangan Allah, tapi pasti dia akan tahu bahwa ini kalau seperti ini tidak lama lagi Iya, nih, sudah ada ada tanda-tanda sinyalnya. semua sinyal. Sudah ada sinyal. Sudah ada sinyal bahwa dia akan meninggal. Ya, seperti itu yang dapat saya bahas pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Wah, wabarakatuh. terima kasih. Semoga ini bisa memberikan kebermanfaatan kepada kita semua. Nah, pada kesempatan selanjutnya kita akan masih lanjut. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang prosesi penyelenggaraan jenazah. Nah, di sini pasti kita akan membahasnya lebih menarik lagi, karena kita kan memulai dari prosesi menggunting kain kafannya, kemudian kira-kira jumlah per lembarnya untuk laki-laki berapa, untuk perempuan berapa, ya, dan sampai beda. Iya, dan itu dilakukan sampai prosesi mengkafaninya itu selesai, sampai jenazah ini selesai dikafani. Dan saya akan, dan segmen selanjutnya ini pasti akan dibahas lebih menarik lagi, pasti semuanya akan penasaran, dan insya Allah kita akan lanjut di video-video berikutnya. Dan ini sudah dipaparkan materinya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kemudian jika ada kekurangan harap disampaikan di kolom komentar. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.